Apakah kamu benar-benar seorang yang mengikuti dan menaati Tuhan dengan sepenuh hati? Ketaatan bukan hanya berarti melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tetapi juga mempercayainya bahkan ketika kamu tidak mengerti alasan di balik perintahnya. Itu berarti percaya bahwa Dia melihat apa yang tidak kamu lihat, bahwa hikmat-Nya melampaui segala pemahaman kita, dan bahwa rencananya untuk kita selalu demi kebaikan kita. Ketaatan berarti mempercayai bahwa jalan Tuhan lebih tinggi dari jalan kita, bahkan ketika segala sesuatu tampak tidak masuk akal. Ketaatan sejati bukanlah sekadar tindakan lahiriah, tetapi keputusan untuk meninggalkan pengertian sendiri dan bersandar kepada hikmat-Nya. Bahkan ketika hatimu ingin mengendalikan segalanya, kamu tetap memilih untuk percaya kepadanya. Ini adalah pilihan untuk hidup berdasarkan iman, bukan penglihatan, sebuah komitmen untuk tetap berdiri di atas firman-Nya, bahkan ketika perasaanmu mendorong ke arah yang berlawanan. Sebagai orang percaya, mengikuti Tuhan bukan berarti kamu akan memiliki semua jawaban. Kamu tidak perlu peta hidup yang lengkap atau rencana masa depan yang rinci. Yang kamu butuhkan adalah iman, kepercayaan bahwa meskipun kamu tidak mengerti, Tuhan tahu persis apa yang sedang Dia lakukan. Renungkan kisah Abraham. Ketika Tuhan menguji dia, Dia tidak memberi penjelasan atau alasan, hanya sebuah perintah. Kejadian 22 ayat 2 mencatat, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Abraham tidak membantah, tidak ragu-ragu, dan tidak menuntut penjelasan. Dia hanya taat. Bisakah kamu bayangkan betapa sulitnya itu? Ishak adalah anak satu-satunya, anak perjanjian, anak yang telah dinanti bertahun-tahun. Namun demikian, Abraham tetap memilih untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan, walaupun perintah itu menyakitkan. Yang membuat ketaatan Abraham begitu luar biasa bukan hanya karena dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tetapi karena imannya yang tak tergoyahkan terhadap karakter Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan itu baik. Dia tahu bahwa Tuhan itu setia. Dia tahu bahwa meskipun dia tidak mengerti alasan di balik perintah itu, Tuhan yang memberi perintah memiliki rencana indah yang tak terbayangkan. Tuhan berbicara, dan Abraham menaati. Bayangkan jika kamu memiliki iman seperti itu, betapa damainya hatimu, dan betapa kuatnya langkahmu, jika kamu hidup dengan keyakinan ini, asal Tuhan yang berkata, "Aku akan taat," ketika Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 39, "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Tetapi siapapun yang menamparkan pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Meskipun itu sulit, apakah kamu bersedia melakukannya? Ketika Alkitab menulis dalam 1 Korintus 15 ayat 33, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Apakah kamu akan memperhatikannya dengan sungguh-sungguh dan lebih berhati-hati memilih siapa yang kamu izinkan dekat dalam hidupmu? Jika firman Tuhan berkata untuk berdoa tanpa henti, untuk tidak takut dalam segala situasi, dan untuk mempercayai Dia, apakah kamu akan taat tanpa keraguan? Apakah kamu bersedia berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan? Ketaatan bukan hanya soal menaati aturan, tetapi soal menyelaraskan hatimu dengan kehendak Tuhan, melepaskan rencanamu sendiri dan tunduk pada tujuan ilahinya. Dan ketika kamu melakukannya, berkat akan mengikuti. Ketika Abraham taat, Tuhan memberkatinya secara luar biasa. Kejadian 22 ayat 15-17 mencatat bahwa karena ketaatannya, Tuhan membuat perjanjian dengannya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku,
maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Ketaatan Abraham membuka jalan bagi kasih karunia, dan imannya membuka saluran berkat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi keturunannya. Jadi hari ini aku ingin menguatkan hatimu. Taatlah, bahkan ketika kamu tidak mengerti. Percayalah, bahkan ketika itu menyakitkan, tunduklah, meskipun itu menuntut pengorbanan. Karena pada akhirnya, ketaatan bukan berarti kehilangan segalanya, melainkan memperoleh segala sesuatu yang telah Tuhan sediakan bagi mereka yang mengikut Dia. Sebelum kita masuk dalam doa, sahabat terkasih, jika pesan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk menyukai video ini dan tuliskan amin di kolom komentar agar pesan ini dapat menjangkau lebih banyak orang. Jika kamu sudah mengikuti konten kami secara rutin, kami mengundangmu untuk berlangganan channel ini. Kamu adalah orang yang diberkati agar menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, dan kiranya kasih karunia Tuhan berlimpah dalam hidupmu. Sekarang, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, seringkali aku merasa bahwa aku tahu apa yang terbaik, namun kemudian aku sadar bahwa jalan-Mu jauh lebih tinggi dari jalanku. Aku pernah membuat keputusan berdasarkan pengertianku sendiri, hanya untuk menyadari betapa terbatas dan dangkalnya pandanganku. Namun Engkau, ya Tuhan, memiliki hikmat yang tidak terbatas. Engkau melihat apa yang tidak aku lihat, dan Engkau mengetahui apa yang aku tidak ketahui. Karena itu, aku mau melepaskan pengertianku sendiri dan percaya bahwa rencana-Mu bagiku selalu sempurna. Bapa, aku mengakui bahwa akal manusiawiku sering menyesatkanku. Aku mudah dipengaruhi oleh emosi, situasi, dan keinginan sementara dari hatiku. Itulah sebabnya aku membutuhkan firman-Mu sebagai penuntunku dan Roh Kudus untuk memimpin setiap langkahku. Tanpa Engkau, aku tersesat. Tanpa hikmat-Mu, aku seperti orang buta. Terangilah jalanku, ya Tuhan, agar aku dapat berjalan dalam ketaatan, bukan menurut kehendakku, tetapi menurut kehendak-Mu. Yesaya 45 ayat 5 menuliskan, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Walaupun engkau tidak mengenal aku telah mempersenjatai engkau. Tuhan, tidak ada yang dapat dibandingkan dengan-Mu. Tidak ada yang setara dengan kuasa-Mu, hikmat-Mu, ataupun kasih-Mu. Hanya Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas segalanya. Dengan firman-Mu, Engkau menopang alam semesta. Jika Engkau bisa menyuruh batu berseru, menenangkan badai, dan menciptakan kehidupan dari debu, tentu aku bisa menyerahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Karena itu aku mohon, berikanlah aku hati yang mau taat. Singkirkanlah segala pemberontakan, kesombongan, keraguan, dan kebimbangan dalam diriku yang menghalangiku untuk tunduk sepenuhnya kepada kehendak-Mu. Jika masih ada area dalam hidupku yang ingin aku kendalikan sendiri, bukalah tanganku. Jika masih ada bagian dalam diriku yang takut untuk percaya, gantikanlah dengan iman. Jika ada pemberontakan dalam hatiku, sucikanlah aku dan perbaruilah roh yang benar dalam batinku. Tuhan, ketika dagingku bertentangan dengan rohku, tolonglah aku untuk memilih kebenaran. Ketika emosiku mencoba menarikku menjauh dari kehendak-Mu, kokohkanlah aku dalam kebenaran-Mu. Ketika dunia menawarkan berbagai godaan, kepalsuan, dan hal-hal yang tampaknya indah, berikanlah aku kemampuan untuk membedakan dan kekuatan untuk menolaknya. Aku tidak ingin hidup mengikuti keinginan daging, melainkan hidup sesuai kehendak-Mu. Aku mohon agar Roh Kudus memenuhi aku, menuntunku, mengajar aku, dan menegur aku. Ketika aku tergoda untuk menyimpang dari jalan-Mu, jadikanlah telingaku peka terhadap suara-Mu.
Ketika engkau memanggilku untuk melangkah dalam iman, jangan biarkan hatiku menjadi keras. Biarlah aku seperti Samuel yang berkata, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Biarlah aku seperti Maria yang berkata, "Jadilah padaku menurut perkataan-Mu." Biarlah aku seperti Yesus yang berdoa di Taman Getsemani, "Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Yakobus 1 ayat 2-4 menuliskan, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Tuhan, aku mau bertumbuh hingga mencapai iman seperti itu, iman yang dapat bersukacita dalam ketaatan, apapun harganya. Aku ingin berkembang dalam kehidupan rohani, sehingga kasih-Ku kepadamu melampaui segala kesulitan. Aku mau taat kepadamu, bukan karena takut atau kewajiban, tetapi karena kasih yang mendalam dan tak tergoyahkan. Aku ingin tetap teguh dalam ujian, percaya kepadamu dengan segenap hatiku, karena aku tahu bahwa setiap tindakan ketaatan mendekatkan aku kepadamu. Tolonglah aku untuk memikul salibku setiap hari. Tolong aku untuk tetap berjalan di jalan yang benar meski dalam kesulitan. Tolong aku untuk percaya bahwa semua perintah-Mu pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan bagiku. Sekalipun ketaatan berarti pengorbanan, bahkan jika itu berarti melepaskan hal-hal yang selama ini aku hargai, bahkan jika Engkau menuntunku melalui jalan yang tidak aku pilih, aku tetap percaya bahwa jalan-Mu selalu lebih baik. Tuhan, aku tidak ingin menjadi seperti orang muda yang kaya itu, yang pergi dengan sedih karena tidak rela melepaskan harta duniawinya. Aku tidak ingin menjadi seperti Yunus yang melarikan diri dari panggilan-Mu. Aku tidak ingin seperti bangsa Israel yang melihat mukjizat-Mu dengan mata mereka sendiri, tetapi masih meragukan-Mu. Sebaliknya, aku ingin menjadi seperti Abraham yang taat tanpa syarat, seperti Daud yang mencari hati-Mu, seperti Paulus yang menganggap semua hal sebagai sampah demi memperoleh Kristus. Bentuklah aku, murnikan aku, sampai hatiku berdetak selaras dengan hati-Mu. Jadikan aku hamba yang taat dengan sukacita, murid yang setia mengikuti, anak yang sepenuhnya percaya kepada Bapa Surgawinya. Tuhan Yesus, aku memuliakan nama-Mu yang kudus. Biarlah aku hidup dalam ketaatan setiap hari, bukan hanya hari ini, tetapi seumur hidupku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa dan mulia, aku berdoa. Amin. Terkadang, momen-momen paling sulit dalam hidup justru adalah saat-saat yang Tuhan pakai untuk mendatangkan berkat terbesar. Saat kita berada di tengah badai, mungkin rasanya tidak seperti itu. Bahkan, seringkali terasa sebaliknya, seperti ditinggalkan, seperti keheningan, seperti Tuhan tidak mendengarkan. Tetapi, kuatkan hatimu. Menjadi anak Tuhan bukan berarti kita tidak akan mengalami badai, tetapi berarti kita tidak pernah menghadapinya sendirian. Ketika kamu membuka Alkitab, kamu akan melihat satu gambaran yang sangat indah. Berulang kali, orang-orang berada dalam keputusasaan yang paling dalam. Mereka dipenjara, dikepung musuh, karam di laut, diejek, dikhianati, bahkan ditinggalkan seakan sudah mati. Namun, justru di saat-saat tergelap itu, Tuhan hadir. Dia memakai saat-saat itulah untuk menyatakan kuasa-Nya, kesetiaan-Nya, dan kasih-Nya yang tidak pernah berakhir. Penderitaan kita bukan bukti bahwa Tuhan telah melupakan kita. Justru, seringkali itulah tempat di mana suara-Nya paling jelas, di mana belas kasih-Nya tidak terbantahkan dan kekuatan-Nya menjadi satu-satunya harapan kita. Penderitaan tidak sia-sia. Kesakitan bukanlah tanpa tujuan.
Tuhan tidak selalu menghilangkan lembah yang harus kita lalui, tetapi Dia akan berjalan bersama kita, dan karena itulah kita bisa mengalami damai di tengah badai. Karena kita tahu, pribadi yang memimpin kita adalah pribadi yang mengasihi kita dengan kasih yang tak terukur. Mazmur 23 mengingatkan kita akan kebenaran yang menghibur ini. Kebanyakan dari kita mengenal kata-kata indah ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kata-kata ini mendatangkan damai. Mazmur 23 ayat 4, kita tidak boleh melupakan bagian selanjutnya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kita tidak suka berbicara soal lembah. Kita lebih suka tinggal di padang hijau selamanya. Tetapi kenyataannya adalah, sekalipun Tuhan adalah gembala kita tetap akan berjalan melewati tempat gelap. Kita tetap akan mengalami musim kehilangan, kesepian, dan kebingungan. Tapi lembah itu bukan kesalahan. Itu bukan akhir dari cerita. Bagi mereka yang menjadi milik Tuhan, lembah adalah tempat yang kudus. Disitulah Tuhan melakukan pekerjaan terdalamnya dalam diri kita. Dia membentuk iman kita, melembutkan hati kita, dan mengajarkan kita untuk percaya. Bukan karena hidup mudah, tetapi karena Dia baik. Tuhan memakai lembah untuk mempersiapkan kita menghadapi apa yang akan datang. Dia menguatkan kita dalam pergumulan, mendewasakan kita dalam penantian, dan memangkas kita di musim yang hening supaya kita bisa menghasilkan buah di musim yang akan datang. Lihatlah kehidupan orang-orang yang paling dipakai Tuhan. Yusuf dikhianati oleh saudara-saudaranya dan dijatuhkan ke dalam sumur sebelum diangkat ke istana. Musa melarikan diri dari Mesir dan mengembara di padang gurun sebelum Tuhan memanggilnya untuk memimpin. Ester menghadapi kematian sebelum melangkah dalam takdirnya. Ayub kehilangan segalanya, kekayaan, anak-anak, kesehatannya. Tapi pada akhirnya, Tuhan memulihkan semuanya dan memberikan lebih banyak. Setiap mukjizat didahului oleh penderitaan. Setiap kesaksian dimulai dengan ujian. Dan setiap terobosan lahir dari tempat kehancuran. Maka jika hari ini kamu sedang berjalan melalui badai, jika hatimu berat, doamu terasa tak terjawab, dan imanmu tampak kecil, dengarkan baik-baik, kamu tidak sendirian. Kamu tidak dilupakan, dan kamu belum kalah. Ini bukan akhir dari segalanya. Ini hanyalah satu bab dalam hidupmu. Dan Tuhan masih menulis ceritamu. Lembah itu mungkin gelap, tetapi terangnya tidak pernah padam. Gunung itu mungkin tampak jauh, tetapi tangannya tetap membimbingmu. Malam mungkin terasa panjang, tetapi pagi akan datang. Yesus tidak hanya mati untuk dosamu, Dia bangkit supaya kamu bisa berjalan dalam kemenangan. Kuasa kebangkitannya hidup dalam dirimu hari ini. Kuasa itu memberikanmu kekuatan untuk terus melangkah bahkan saat kamu ingin menyerah. Kuasa itu memberikanmu kasih karunia untuk melangkah lagi, bahkan saat kakimu terasa berat. Jadi, bertahanlah. Jangan menyerah. Arahkan pandanganmu kepadanya, karena bahkan di tengah semua ini, ya, terutama di tengah semua ini, Tuhan sedang bekerja untuk kebaikanmu. Dan suatu hari, kamu akan menoleh ke belakang ke lembah ini dan berkata, itulah tempat di mana aku bertemu Tuhan lebih dalam dari sebelumnya. Dan itu akan membuat semuanya layak. Sekarang, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi yang terkasih, Engkau adalah Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang mustahil. Engkau membelah laut, Engkau mengeluarkan air dari batu kering, Engkau membangkitkan orang mati, Engkau berbicara terang ke dalam kegelapan dan damai ke dalam badai kehidupan. Tidak ada satupun yang terlalu sulit bagimu.
Aku percaya Engkau belum selesai bekerja. Engkau masih menulis kisah hidupku. Engkau tidak terbatas seperti aku. Engkau tidak bekerja menurut tenggat waktuku, harapanku, atau emosiku. Engkau melihat seluruh gambaran ketika aku hanya bisa melihat potongannya. Engkau tahu apa yang aku butuhkan bahkan sebelum aku meminta. Namun Engkau tetap mengundangku untuk datang. Engkau menyambutku ke dalam hadirat-Mu, ajarkan aku untuk melihat masalahku dengan cara yang berbeda. Jangan biarkan aku tenggelam dalam besarnya masalah, tetapi ingatkan aku betapa besarnya Tuhan yang aku sembah. Bantu aku melihat melalui mata iman, bukan ketakutan. Ketika aku merasa kewalahan, teguhkan aku dalam kebenaran-Mu. Ketika pikiranku kacau, kembalikan aku kepada janji-Mu. Ketika aku tergoda untuk menyerah, bisikan padaku bahwa Engkau belum selesai. Tuhan, aku memohon, ucapkan damai atas hatiku. Tenangkan pikiran-pikiran cemasku. Bungkam kebohongan yang berkata aku sendirian atau bahwa keadaan tidak akan pernah berubah. Ingatkan aku bahwa Engkau di sini, saat ini juga, memelukku, menuntunku, mengasihiku. Jadi hari ini, aku menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu. Semua bagian yang kubanggakan dan yang ingin kusimpan, sukacita dan dukaku, mimpi dan ketakutanku, kejelasan dan kebingungan, aku menyerahkan semuanya karena aku percaya kepadamu. Tolong aku untuk mengenali pimpinan-Mu dan berjalan dengan berani. Bahkan jika jalannya tidak dikenali, Bapa, aku mohon agar Engkau bergerak dalam hidupku. Ubah aku dari dalam keluar. Singkirkan hal-hal yang tidak mencerminkan-Mu. Sembuhkan apa yang rusak. Pulihkan apa yang telah hilang. Kuatkan apa yang lemah. Ajarkan aku untuk berdoa dengan keberanian, dengan hormat, dengan harapan, percaya bahwa tidak ada yang terlalu besar atau terlalu kecil bagi-Mu. Biarkan aku hidup dengan mata yang terbuka lebar terhadap kehadiran-Mu. Jadikan aku peka terhadap cara-Mu bekerja secara lembut. Biarkan aku berakar dalam janji-Mu dan tidak terguncang oleh apa yang aku lihat di sekelilingku. Hari ini aku berpegang pada firman-Mu dalam Ulangan 31 ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan, Allah-Mu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Aku berpegang pada janji ini seperti tali penyelamat, karena memang begitulah adanya. Tuhan, penuhilah aku kembali dengan pengharapan, damai, dan keberanian yang kudus. Biarlah kasih-Mu membasuhku sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, aku berdoa. Amin. Sahabatku yang terkasih, jika doa ini menyentuh hatimu, tolong tinggalkan komentar "Amin" sebagai tanda imanmu. Jika kamu membutuhkan doa khusus, tolong beritahu kami di kolom komentar, kami dengan senang hati akan mendoakanmu. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kamu.